Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan keempat, di sini saya akan membahas apa itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi perusahaan internasional, apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara asal. Perencanaan strategis sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan multinasional akan mengembangkan kegiatan bisnis di lingkungannya, hal yang paling menarik adalah bagaimana melakukan perencanaan strategisnya sehingga dapat berada di tengah-tengah para pesaing setingkat dunia. Konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis terkait dengan masa depan, suatu proses perencanaan yang pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk divisi lain membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. Adapun definisi perencanaan strategis. Definisi perencanaan strategis ialah sebuah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan pelaksanaan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya perusahaan ini sebagai bentuk multinasional yang memiliki berbagai macam strategi yang akan dijalankan. Ada beberapa macam strategi. Yang pertama yaitu adalah strategi sosial, yang kedua strategi perusahaan, yang ketiga strategi bisnis, yang keempat strategi fungsi. Strategi sosial. Strategi sosial adalah suatu cara bagaimana organisasi memerankan diri dalam masyarakat sepanjang proses interaksinya dengan lingkungan sekitar perusahaan. Tidak hanya lembaga yang memiliki orientasi keuntungan saja, namun perusahaan harus mampu memerankan dirinya sebagai anggota masyarakat. Menurut Hodgett, strategi sosial sangat berkaitan dengan peran organisasi di dalam sebuah masyarakat. Strategi bisnis. Strategi yang dapat dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan strategi fungsi diformulasikan berdasarkan strategi bisnis sesuai dengan setiap fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional. Biasanya terdapat 4 macam strategi fungsi, yaitu strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan strategi operasional atau produksi. Mengapa perencanaan strategis penting bagi MNC? Karena adanya persaingan yang sangat kuat di tingkat internasional untuk menanggapi adanya barang dan jasa baru yang bermunculan dalam pasar internasional. Untuk mengawasi adanya perubahan operasional yang dilakukan perusahaan lain dalam menghasilkan barang dan jasanya. Manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasi dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan sebuah perusahaan. Yang kedua,
untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, persaingan, dan ketidakstabilan antar negara. Yang ketiga, membantu perusahaan multinasional dalam mengendalikan segala kegiatan produksi di negara lain. Adapun perencanaan strategi dalam beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan pada kepentingan ekonomi, yaitu cost leadership. Yang kedua, diferensiasi dan segmentasi. B. Pendekatan pada kepentingan politik. Perusahaan multinasional menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada kepentingan politik pada perencanaan strategisnya adalah negara yang sangat responsif. C. Pendekatan pada kepentingan kualitas. Yang pertama, perubahan dalam sikap dan peningkatan harapan kualitas jasa dan barang. 2. Penerapan praktek manajemen yang dirancang untuk memperbaikan kualitas menuju proses. D. Pendekatan pada kepentingan penerapan dan koordinasi administrasi strategi. Strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan mendasar pada kondisi semangat individual daripada menggunakan strategi politik dan ekonomi. Langkah perencanaan strategi. Yang pertama, pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan. Yang kedua, hubungan dengan analisis internal perusahaan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Dan yang ketiga, memformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal perusahaan. Strategi implementasi. Yang pertama, lokasi operasional. Dalam memilih lokasi, MNC perusahaan biasanya lebih memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar. Sekitar pada tahun 1990-an, ada sedikit perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mau menanamkan investasinya tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun termasuk ke negara-negara berkembang. B. Yang kedua, strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilikan dalam mengoperasionalkan bisnis di lingkungan internasional. Mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis dan akhirnya adanya kepemilikan di negara tujuan. Secara terperinci, jenis kepemilikan tersebut antara lain sebagai berikut. Kepemilikan penuh cabang. Yang pertama, kepemilikan penuh cabang. Yang kedua, kerjasama ventura atau joint venture. Yang ketiga, lisensi. Yang keempat, waralaba atau franchising. Yang kelima, ekspor dan impor. Adapun strategi fungsional. Dari masing-masing departemen yang ada, bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tertentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video presentasi dari mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Sesuai dengan mata kuliah pertemuan keempat, di sini saya akan membahas apa itu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi perusahaan internasional.
apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain, sehingga dapat dijadikan